sekolah bakal kena pajak. Sembako juga dipajaki. Apa kata dunia? Tenang, ini baru rencana, belum kelihatan. Tapi agak keterlaluan. Sudahlah PPN mau dinaikkan 12%, pendidikan dan sembako bakal menjadi beban. Pemerintah bakal berurusan sama emak-emak yang kepusingan nih. Oh, jelasnya nggak setuju lah. Kita aja ini berat. Belum suami gaji kan dipotong juga kalau misalkan kayak gini. Jadi jujur aja terasa berat bagi saya. Nggak setuju, Bu lah? Nggak setuju. Mudah-mudahan sih dibatalin. Jangan sampai dikenakan lah pajak. Orang kita juga udah kehidupan sehari-hari juga udah berat. Apalagi saya kan ibu rumah tangga aja, nggak membantu suami gitu. Ya jelas saya nggak setuju. Jelas sangat memberatkan. Kenapa? Itu kan bahan baku seperti beras, itu kan vital banget. Harga nggak bisa naik. Kalau kita naikin harga mereka juga menjerit. Ini pun juga sudah mepet. Nanti kalau ditambah lagi PPN plus ini semakin kecil untung saya juga. Nggak ada gigit jari dong. Saya merasa keberatan ya, karena jangankan pakai PPN buat kehidupan sehari-hari aja kita keberatan, apalagi tambah pendidikan yang harus tambah PPN. Yang ada ntar malah orang-orang kalangan miskin ya terutama malah nggak mau untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Qualified kepada masyarakat. Begini ya Bapak Ibu pejabat yang terhormat, bagi kalangan bawah untuk bisa menyekolahkan anak saja sudah berat. Lah, kalau ditambah PPN 12%, apa nggak makin melarat? Meski baru sekedar wacana, rencana kenaikan PPN 12% cukup meresahkan rakyat plus 62. Apalagi tak cuma sembako dan pendidikan, pajak juga rencananya akan dikenakan untuk urusan melahirkan. Lucunya, masa pemerintah mau menaikkan dan mengenakan pajak untuk sembako, pendidikan, lahiran, tapi pajak barang mewah diberi keringanan. Tuh, coba lihat, sebagian harga mobil baru turun sampai puluhan jutaan. PPNBM ini juga diperpanjang loh. Asiknya jadi orang kaya di Indonesia, mau beli mobil baru dapat diskon puluhan juta. Karena belum pernah pemerintah di dunia ini mengenakan pajak untuk bahan-bahan pokok gitu. Kecuali dulu pada masa penjajahan itu pernah. Pendidikan sebenarnya juga tidak tepat kalau dikenakan pajak. Wajib belajar menjadi kewajiban. Kalau wajib belajar menjadi kewajiban warga negara, semua warga negara diwajibkan sekolah, sementara sekolah biayanya tinggi atau dikenakan pajak, maka pemerintah tidak konsisten lagi. Sekali lagi saudara-saudara, ini baru wacana, baru coba-coba, testing the water istilah kerennya. Apakah timingnya harus sekarang? Apakah fondasinya harus seperti ini? Siapakah di dalam perpajakan ini yang harus bersama-sama yang disebut prinsip gotong royong tadi disampaikan oleh semuanya? Siapa yang pantas untuk dipajaki? Itu semuanya perlu untuk kita bawakan dan kita akan presentasikan secara lengkap by sektor, by pelaku ekonomi, kenapa kemudian kita mengusulkan suatu pasal ini, landasannya apa, backgroundnya, dan apakah itu kalaupun itu adalah arah yang benar, apakah harus sekarang, apakah harus 6 bulan, apakah harus tahun depan, apakah harus, itu semuanya nanti kami ingin membahas secara penuh dengan Komisi 11. Kita kawal bersama ya, supaya rakyat kecil bisa makin sejahtera dan golongan atas mampu berkontribusi dengan baik untuk negara. Tim Liputan CNN Indonesia.